Assalamualaikum Mbak Igus, suaranya? Ya. Ya, tadi masih unmute, sorry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Radio IMSA yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali ya di sini. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Kita bersama-sama di acara The Journey. Acara yang menghadirkan public figure atau orang-orang tokoh yang akan kita simak perjalanan hidupnya menjadi seorang muslim yang lebih baik tentunya dari sebelumnya. Dan seperti biasa, kami di sini, kru Radio IMSA akan mengawali acara ini bersama-sama dengan Anda lebih kurang selama 90 menit ke depan. Ya, dan seperti biasa saya di sini Igus Anwar bersama rekan saya Mas Iwan Musafir atau Mas Imus dari Amerika sana, dan juga banyak kru Radio IMSA di belakang layar ya. Jadi ada Mas Didi dari Pennsylvania, kemudian ada Mbak Desi dari Maryland, kemudian juga ada Mbak Arum dari New Jersey, ada juga Mas Sony dari Seattle, Washington, dan banyak lagi kru yang lain terlibat tentunya. Baik, sahabat Radio IMSA, kita sapa dulu nih Mas Imus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Igus, sahabat Radio IMSA dan pemirsa dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah, senang sekali menjelang musim, ini sudah musim dingin di Amerika, musim fall ya, musim gugur di Amerika. Dan saya excited banget karena episode The Journey kali ini, tokohnya sudah banyak dikenal, terlebih juga ternyata tadi ngobrol-ngobrol, banyak juga alumni Amerika yang sempat ikut di ISK ke acaranya dari narasumber kita kali ini ya Mbak Igus. Jadi excited dan nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau, dan juga Anda sahabat Radio IMSA bisa juga bergabung di Zoom dan juga mengajukan pertanyaan langsung dengan beliau nanti, Mbak Igus. Ya, benar sekali Mas Imus ya. Jadi begitu tahu nih tamu The Journey kita untuk episode kali ini adalah Pak Ari Ginanjar ya. Kemudian saya share juga ke teman-teman ya. Itu pada excited semua juga gitu. Wow, itu motivator terkenal, motivator hebat, dan memang beberapa juga dari teman-teman, termasuk saya sendiri juga adalah alumni dari ASK Training ya. Jadi ini trainingnya biasa nih Mas Imus. Kalau Mas Imus boleh nih ikut nanti ya. Ya, jadi nanti kita akan elaborasi lagi lebih lanjut dengan tamu kita Pak Ari Ginanjar, Dr. Ari Ginanjar Agustian yang akan segera bergabung dengan kita. Oh, sudah bergabung sebetulnya. Ya, sudah masuk ya. Ya, barusan bergabung ya. Ya, kita sapa dulu nih Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari, apa kabar? Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Imus? Mbak Igus dan Mas Imus. Iya, terima kasih Pak Ari. Alhamdulillah kami berdua ini sehat-sehat ya. Senang sekali nih. Jadi ini pada excited nih begitu tahu Pak Ari yang bakal tampil gitu. Siapa sih yang kenal Pak Ari pertama di Indonesia ya, bahkan juga di Amerika sana. Iya, ini Mas Imus sudah datang nih Pak Ari nih. Aduh, terima kasih Mas ya. Imus. Alhamdulillah senang sekali Pak Ari ya. Bisa bergabung nanti insya Allah kita sedikit berbagi di sini, dan teman-teman di Amerika dan juga teman-teman di Australia juga, ternyata teman-teman kita juga sahabat Radio IMSA di Australia juga saat ini juga sangat excited pengen ikut juga di sini, malah sempat bisikin, ayo dong Pak Ari diundang juga, bisa dong diundang ke Australia gitu kan. Saya bilang ya nanti gampang, itu kita bisa bicarakan nanti. Nah Mbak Igo, sebelum kita mungkin bincang-bincang dengan Pak Ari, kita mungkin akan sedikit putar video beliau ya. Mungkin sahabat-sahabat Radio IMSA yang ada di Amerika, di Indonesia sudah kenal siapa beliau, tapi sebagai refresh, teman-teman yang sudah lama tinggal di Amerika yang belum tahu siapa beliau, mungkin ada baiknya kami akan putarkan sedikit profil beliau supaya lebih kenal lagi ya. Tak kenal maka ta'aruf gitu, Mbak Igus. Baik, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu sedikit video dari profil Pak Ari Ginanjar ya. Silakan Mas Didi. Oki Setiana Dewi, wanita kelahiran Batam tahun 1989. Ini tamu kita di Journey yang perdana ya, dan kali ini kita dengan Pak Ari di
episode yang ketiga. Jadi ini Baik, di galerinya baik. salah klik. Gak apa-apa itu. Mohon maaf. Mbak Oki juga murid saya Mohon maaf juga. nih Pak Ari ya. Jadi akhirnya Gak apa-apa Mbak Oki, murid saya. Iya, Pensiun adalah kata-kata yang paling menakutkan dan senantiasa menjadi momok para pekerja. Bagaimana nasib saya nanti kalau pensiun? Bagaimana masa depan? Padahal anak-anak masih kecil, tanggungan masih banyak. Itulah sebabnya ESQ melahirkan sebuah konsep yang disebut dengan MPP atau masa persiapan pensiun, Mas, ini suaranya di mana itu di persiapannya sudah baik, bukan tidak hanya masuk. intelektual, kemampuan Di untuk melanjutkan dunia, usaha Mas, ini atau suaranya kegiatan agak lain, sulit mungkin. tetapi secara emosional Suaranya memiliki ini. kestabilan dan spiritualitas, memiliki kemampuan untuk memberikan arti dan makna, hingga hatinya tetap memiliki kelimpahan, mentalnya tangguh, otaknya cerdas. Dengan cara seperti itu, ia mampu Oh iya, survive boleh banget setelah itu ya, pensiun. kalau memang Mari ada dari bergabung ESQ bersama kami, itu. ESQ MPP. Boleh dijadikan co-host. Baik, baik. Ya, Kasih. ya, baik. Ya, sahabat Radio IMSA, pemirsa dimanapun Anda berada, ini alhamdulillah ada profil terbarunya, malah lebih bagus lagi. Kita akan putarkan buat Anda. Sebentar ya, Mas. Ini ESQ support ya. Ya, betul. Mas ini bisa diatur untuk ESQ supportnya dijadikan co-host supaya bisa sharing dengan kita malam ini. Ya, sembari menunggu dijadikan Oke, sudah jadikan sudah. host ya. Oke. Sudah Saya ya. share Ya, screen bisa ditayangkan. Silakan. Mas. Oke, siap. Dr. Ari Ginanjar Agustian. Professional Experience. President of ESQ Group. Presiden Komisioner of PT Arga Bangun Bangsa. Presiden Komisioner of PT Arga Nusa Persada. Presiden Director of PT Arga Semesta Tours. Presiden Director of PT Gria Bangun Persada. Presiden Director of ESQ Malaysia Sendirian Berhad. Founder and President of ESQ Business School. One of the owner of the Keranjang Bali, Amanah Gita Insurance, Medina Catering, ESQ English Course. The most powerful people and ideas in business majalah SWA 2004. Agent of Change Harian Republika 2005. Hero of New Period majalah Simpan Zone 2008. One of the most powerful people majalah Biografi Politik 2009. ESQ Model sebagai metode pembangunan karakter Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2009. Awarded by Vice President of Republic of Indonesia for Intellectual Property 2012. Tokoh inspiratif Balai Pustaka dan Majalah Horizon 2013. Tokoh integritas nasional Komunitas Pengusaha Anti Suap Indonesia 2013. Anggota Dewan Pertimbangan Kadin tahun 2015 sampai 2020. Character Building Training for Participants from the Most Companies. Museum Rekor Dunia Indonesia 2018. ESQ Tours and Travel as World Best Hajj and Umroh Operator. World Halal Tourism 2016. 4-in-1. Motivator, author, entrepreneur, educator.
Baik, Masya Allah. Ya, sahabat Radio IMSA, dimanapun Anda berada dan pemirsa, mengingat dari seputar perkenalan dengan Pak Ari Ginanjar ya. Jadi jangan salah, itu hanya sepintas saja, tidak mewakili keseluruhan dari Pak Ari itu sendiri loh, Mbak Igus. Mbak Igus silahkan. Iya, benar banget Mas Imus ya. Jadi speechless ya. Ketika tahu begitu banyak award recognition, penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada beliau sebagai the most powerful people, Mas Imus, luar biasa ya. Jadi the most loh. Kemudian sebagai tokoh perubahan, kemudian juga tokoh inspiratif, tokoh integritas ya, tokoh integritas nasional, anti suap, dan tadi empat profesi ya, sebagai motivator, kemudian sebagai order juga, sebagai entrepreneur, dan juga sebagai educator. Memang tidak salah The Journey mengundang beliau ini, sahabat Radio IMSA, karena akan banyak sekali yang akan kita dapatkan belajar dari perjalanan hidup seorang Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dan alhamdulillah beliau berkenan untuk hadir bersama-sama kita di sini, dan langsung saja kita akan tanya-tanya lebih lanjut kepada Pak Ari. Baik Pak Ari, sekali lagi terima kasih nih Pak Ari sudah menyempatkan hadir ya di sela kesibukannya luar biasa. Selain ini hari Sabtu biasanya acara keluarga ya Pak Ari ya. Kemudian juga mungkin banyak kesibukan yang lain, tapi alhamdulillah nih keberuntungan untuk kita semua sahabat Radio IMSA bisa bersama-sama Pak Ari. Nah Pak Ari, di acara The Journey ini kami biasanya langsung to the point nih Pak Ari ya, karena kita durasi terbatas, jadi kita tidak banyak akan bertanya mengenai keseharian Pak Ari gitu ya, karena saya pikir banyak di media-media lain sudah menayangkan itu. Jadi yang bikin penasaran nih Pak Ari dengan semua sahabat Radio IMSA di acara The Journey ini, perjalanan Pak Ari dari yang tadinya ya kita semua sebagai seorang Muslim biasa aja, tapi kemudian menjadi Muslim yang benar-benar sudah bisa dikatakan sudah benar-benar belajar Islam secara utuh, kemudian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu Pak Ari, mungkin Pak Ari bisa berbagi ke kita semua proses perjalanan Pak Ari itu, the journey-nya untuk menjadi seorang Dr. Ari Ginanjar Agustian yang sekarang ini. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Igus, Mas Imus, serta semua sahabat Radio IMSA. Saya gembira sekali bisa ketemu dengan Mbak Igus, Mas Imus, dan saya pernah ke Amerika 2 kali untuk memberikan training. 3 kali ya, 2 kali training, 1 kali saya keliling seluruh Amerika dari barat ke timur, timur barat itu. Rasanya tapi belum saya di training ke ini ya, ke IMSA belum ya, Pak Ari ya? Nah, ya boleh, nanti secara online sekarang bisa. Dan kemarin yang ketiga, ya, online bisa kita berikan lagi free of charge. Oh, nice, ya oke. Oke, baik. Saya kira gini, saya adalah orang Indonesia yang tentu saja melalui sistem pendidikan yang ada di Indonesia, di mana saya dikejar untuk mencapai nilai-nilai raport yang bagus, kemudian diminta untuk menduduki ranking yang bagus, kalau bisa ranking 1, 2, atau 3 gitu ya. Sempat sih ranking 1 cuma kelas 3 SD, itu pun sekali seumur hidup, saya itu nggak pernah lagi. Akhirnya ranking saya hanya di belakang saja. Nah, apa yang saya lalui adalah sebuah perjalanan, ya umumnya perjalanan manusia biasa. Ya pertama setelah saya katakanlah sudah sekolah, kemudian saya bekerja, tentu saja yang paling utama saya mencari kepastian. Ya, setelah saya mencari kepastian hidup, saya ingin gaji, kemudian saya menjadi pegawai negeri di Politeknik, ya, salah satu universitas di Bali, Udayana gitu. 7 tahun sebagai pegawai negeri. Tapi setelah 7 tahun sebagai pegawai negeri, saya merasa bosan. Kok begini-begini, kurang tantangan ya, namanya anak muda saat itu. Maka saya jadi atlet karate. Tetapi meskipun saya sudah jadi juara sampai PON, saya merasakan apa lagi yang kurang. Oh kalau begitu saya harus meningkatkan diri lagi, saya harus eksis. Dan akhirnya Mbak Igus, Mas Imus, saya tinggalkan profesi saya sebagai dosen. Rupanya saya bosan ya dengan gaji yang sedikit, saya ingin eksis. Kemudian saya jadi pengusaha.
Awalnya cuma satu toko jeans ya, cuma 23 potong. Kemudian saya cita-citanya hanya 50.000 sehari, nggak puas, maunya 500.000. 500.000 sehari nggak puas, maunya 5 juta. Dan terus sampai dengan 7 toko nggak puas-puas, nggak happy. Saya gelisah nih antara saya mencari sebuah kepastian, tantangan, dan akhirnya satu lagi saya cari. Saya katakan saya harus eksis. Sehingga untuk mencapai eksistensi diri ini ya saya harus punyalah mobil-mobil Eropa yang anak muda pakai gitu kan. Nah, semuanya ini adalah kegelisahan yang saya cari. Nah, ini saya gambarkan dulu ketika saya mulai usaha toko jeans. Ini foto saya. Boleh izin ya? Iya, silakan Pak Ari. Supaya lebih komunikatif. Ya. Iya. Jadi kemudian dari toko jeans, saya gelisah, saya menjadi atlet. Ya. Setelah itu kegelisahan saya juga muncul lagi, saya ingin eksis. Nah, ini foto saya ketika saya jualan celana jeans 1989. Masih langsung ya. Masih langsung ya. Kasihan ya. Ngenes lihatnya. Dan satu lagi adalah ketika saya jadi dosen, ini kampus saya dulu. Nah, ini adalah kampus saya di Udayana, di Politeknik saya. Tetapi saya gelisah lagi, akhirnya saya jadi atlet karate. Ini adalah juga ketika saya menjadi atlet, saya merasa kalau cuma hanya sekedar bisnis, ya rasanya sudah, tapi apalagi saya bosan gitu. Kemudian, saya ingin eksis, akhirnya saya ikut-ikutan lah. Dulu 25 tahun yang lalu, saya ingin punya mobil bagus lah, yang lain juga mobilnya bagus, maka saya ikut-ikutan. Karena saya ingin eksis. Nah, dari semua itu, saya terus berkembang dan akhirnya saya mengalami sebuah kekosongan. Saya mengalami sebuah kekeringan. Mungkin kekeringan atau kekosongan itu bisa digambarkan seperti peristiwa yang membuat saya merasa emptiness atau katakanlah spiritual patologis gitu ya. Hal yang sama juga sebenarnya itu dialami oleh Houston yang akhirnya bunuh diri. Mungkin masih ingat ya. Kurang apa? Kemudian mungkin Mbak Igus mungkin pernah nonton filmnya Robin Williams? Iya. Ya. Nah, itu bunuh diri juga kan. Kemudian Elvis Presley, ya, juga bunuh diri juga. Kurt Cobain, atau Mas Imus pernah nggak? Tahu kan Kurt Cobain pemain Nirvana, vokalis, Mas Imus suka itu. Nah, ini semuanya itu saya alami. Saya kira itu dialami oleh banyak sekali. Ya, banyak sekali anak-anak muda yang bunuh diri, kemudian stres, kena narkotika. Nah, kegelisahan itu juga membuat saya merasa ini ada something wrong nih dengan hidup saya. Dulu saya ingin jadi dosen. Setelah jadi dosen 7 tahun, katanya kalau jadi dosen itu enak, pegawai negeri, gajinya rutin, pensiun dijamin. Saya nggak happy. Lalu saya berhenti. Kalau begitu saya harus cari tantangan. Saya jadi atlet karate sampai mukanya penuh dengan sobek-sobekan karena bertanding. Sampai jadi atlet PON 12, peraih medali perak. Juga nggak happy. Kemudian saya ingin eksis, sampai saya harus beli mobil 2, mobil Eropa yang terbaik. Juga nggak happy. Lalu saya berkeluarga. Juga saya nggak happy. Ada something very wrong gitu. Nah, saya coba gambarkan di sini mungkin. Nah, di sini barulah saya paham bahwa saya mencari kepastian, saya pun tidak happy. Tantangan jadi atlet karate tidak happy, eksis ya tidak happy, berbagai tas-tas bermerek, kemudian jam tangan bermerek semua juga nggak happy, relasi cinta sudah keluarga nggak happy, 1 toko sampai 7 toko juga nggak happy. Akhirnya baru saya drop dan di situ saya jatuh, baru saya sadarnya bahwa saya kehilangan meaning, saya kehilangan purpose. Saya tidak mengerti grand why saya. Disitulah saya menulis buku, dan disitulah saya mulai paham. Ketika saya nulis buku lah saya mulai mencari arti hidup. Saya menemukan grand why saya ketika saya menulis buku. Rupanya saya itu tidak tahu siapa diri saya. Saya tidak mengerti di mana diri saya. Saya tidak mengerti untuk apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan itu akhirnya saya tulis dalam buku.
namanya buku ESQ. Jadi ketika saya tulis buku itu, Mbak Igus, Mas Imus, saya tulis jam 7 pagi, saya berhentinya jam 7 pagi lagi, jadi 24 jam. Kalau saya nulis jam 9 malam, saya berhenti 9 malam lagi. Dan itu berbulan-bulan. Sampai perusahaan saya kasih ke orang, toko jin saya kasih ke orang, perusahaan asuransi saya depositonya saya kasih ke orang, dan saya memutuskan untuk jadi penulis. Kerjaan saya saat itu hanyalah zikir, kerjaan saya membaca Al-Quran, kerjaan saya hanya menulis, sampai semuanya ketakutan melihat saya, kamu kerja, ngapain kamu hidup seperti ini? Gitu. Akhirnya guru saya, Bapak Kiai Haji Habib Adnan, dia bilang, Ari, stop kamu, katanya. Nggak bisa saya nulis stop. Jadi buku saya itu sebenarnya tanpa sadar, 5.000 kertas di kertas bekas, 5.000 halaman, itu di-cut di situ stop. Dan akhirnya jadilah buku ESQ itu. Nah, setelah buku ESQ ini saya terbitkan, nggak sadar, jadi bestseller, sekarang sudah jadi 2,5 juta kopi. Alhamdulillah. Kemudian saya diundang di TV, termasuk saya diundang ke Amerika. Dan saya heran ketika setiap kali saya bicara, saya jelaskan, banyak orang tersentuh dan banyak yang berubah dan hidupnya bahagia. Dan dari situlah saya mengajarkan sebuah konsep yang disebut dengan spiritual intelligence. Bahwa selama ini yang saya ajarkan hanyalah yang manusia ketahui hanyalah intellectual intelligence, yang paling bawah itu IQ. Yaitu bagaimana, what do I think, bagaimana cara dapat uang. Kemudian Daniel Goleman mengajarkan emotional intelligence, what do I feel. Tetapi saya mengajarkan yang ketiga, spiritual intelligence. Disitulah saya membuat sebuah konsep baru bahwa hidup bukanlah dari bawah naik ke atas, tapi dari atas turun ke bawah, dan saya merasa bahagia hingga hari ini. Sekarang coba kalau lihat gambar ini, Mbak Igus sama Mas Imus, setelah lulus kuliah atau masuk SMA, kita kejarannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Mas Imus tolong jawab. Bisa dilihat. dari bawah ke atas nih ya, saya langsung di spotlight langsung. Mbak Igus. Ya, biasa seperti itu. Biasanya kita dari bawah ke atas biasanya. Ya. Itulah yang akibatnya kalau kita lihat fenomena bunuh diri, uli dan sebagainya, itu akibat itu. Nah, kemudian di sebuah universitas gitu ya, di tahun 2000 itu dimunculkan di salah satu, saya lupa nama kampus ini, California University, ada fungsi otak di sini, ya. Nah, fungsi otak di sini ada sebuah spiritual function di sini. Coba kita pegang di sini. Nah, di sini tuh orang akan terdorong mencari arti. Siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Dan akhirnya kecerdasan itu saya gabungkan menjadi satu, menjadi ESQ, dan kemudian saya trainingkan. Nah, itulah kira-kira perjalanan hidup saya hingga akhirnya saya terus keliling untuk menyampaikan berita ini. Demikian. Iya, luar biasa nih Pak Ari ya, sahabat Indonesia semua, Mas Imus ya. Jadi ada ketidakpuasan terus ya, ketidakpuasan dari satu tahapan hidup, profesi, kemudian mencari sampai kemudian mentok di pencapaian tadi meaning dan purpose-nya dari arti seorang diri dari Pak Ari itu sendiri ya. Kemudian itu tadi memberikan, berbagi untuk lain. Luar biasa nih Mas Imus ya. Jadi konsep yang selama ini sudah sangat standar sekali. Kita selalu dari bawah ke atas, yang kata Pak Ari, ternyata itu salah gitu ya. Nah, Mas Imus gimana nih? Baik. Selama ini kita berarti mengikuti yang salah ini, yang menerapkan yang salah ini selama ini ya. Jadi dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Pak Ari, benar. Tadi sempat Pak Ari bilang, Pak Ari jatuh ya, kemudian ada kayak board kayak gimana? Apakah kita itu harus jatuh dulu Pak Ari sebelum kita sukses? Ini kalau dari poin kehidupannya Pak Ari sudah dapat semua sudah ada, tapi kemudian jatuh pada satu titik yang harus jatuh dulu, kemudian harus sukses. Gimana tuh Pak Ari? Memang ada dua pilihan, ya. Ada dua pilihan untuk hidup. Ada yang harus jatuh dulu, baru dia menemukan arti hidup. Saya sering kali mengantarkan orang yang sakratul maut itu. Jadi saya punya pekerjaan baru. Jadi biasanya kalau orang mau meninggal itu dia minta saya yang bimbing gitu ya.
Jadi pada telepon, Pak Ari, ini keluarga saya mau meninggal dunia, maka saya bimbing. Atau Pak Ari, kami sudah sakit, sudah parah, saya bimbing. Nah biasanya pada titik orang berada pada kulminasi kejatuhan, sakratul maut, mereka di situ menemukan spiritual intelligence. Tapi masalahnya itu sudah terlambat. Gitu. Atau biasanya ketika dia ditinggal oleh orang yang dicintai, katakanlah dia ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh istrinya, kehilangan anaknya, atau kehilangan kesehatannya, maka pada titik itu dimensi fisik yang saya gambarkan itu dia hilang. Biasanya kan ketika terguncang, kalau kita lihat grafik yang saya gambarkan yang sama namakan ESQ Matrix, proses normal, contohnya sekarang ketika pandemi ya, banyak orang bisnisnya drop, jatuh, terkena PHK, berarti kepastiannya kan hilang. Kemudian eksistensi dirinya juga terkena bully, jabatannya hilang. Ya seperti ada Menteri Keuangan Jerman itu bunuh diri kan. Kemudian relasi dan cintanya hilang, seperti mungkin Whitney Houston, saya nggak tahu kenapa dia meninggal. Nah ketika dia kehilangan nomor 1, 2, 3, 4 pada gambar ini, maka di situ dia mengalami proses kehampaan. Nah ketika dia tidak mampu menemukan jawaban, maka terjadilah bunuh diri yang dilakukan oleh Whitney Houston. Bunuh diri yang dilakukan oleh Elvis Presley, Robin Williams, dan bahkan jembatan Golden Gate di California itu menjadi tempat bunuh diri favorit. Saya pernah ke situ, Mbak Igus. Ya, karena mereka tidak ketemu tentang meaning and purpose itu. Nah, sehingga memang ada dua cara. Satu, drop, tapi hati-hati. Kalau yang beruntung, maka ketika dia jatuh, dia menemukan jawaban. Seperti Nabi Yunus ketika di dalam mulut ikan paus ya, dia sadar di situ, baru dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tidak ada Tuhan selain Allah, kami ini zalim. Di situ dia menemukan jawaban, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus yang kedua adalah juga proses yang terjadi ketika manusia mengalami kehilangan, maka di situ dia menemukan eksistensi jawaban. Tapi masalahnya kalau terlambat, ya nasibnya seperti bunuh diri. Bahkan ada film namanya Joker. Joker itu adalah sebuah keadaan ketika mereka kehilangan meaning and kehilangan purpose. Nah, karena itulah mengapa saya menemukan panggilan hidup saya keliling seluruh dunia, termasuk ke Amerika 3 kali, 2 kali training, 1 kali keliling, hanya ingin berbagi betapa banyak sekali korban narkotika, banyak sekali korban yang meninggal karena miras, kemudian banyak sekali orang berlomba-lomba mengejar materialisme yang berujung pada korupsi. Nah, sekarang saya akan lihat cuplikan sebenarnya diajarkan di dalam film Joker ini bagaimana orang stres karena si Joker ini tidak ketemu apa yang dicari. Dia merasa bahwa ini ibunya, ternyata ibunya juga ibu yang bukan ibu kandungnya, ya dia dipungut. Dia merasa bahwa itu bapak saya wali kota, ternyata juga itu bukan. Bahkan eksistensi diri dia hilang dan akhirnya dia menjadi orang yang jahat, yang kemudian diangkat film jadi Joker. Mungkin cuplikan film ini bisa menjelaskan betapa tanpa meaning purpose orang jadi susah. Nah, ESQ adalah mendidik orang dengan sebuah mekanisme pemadatan perjalanan hidup. Jadi perjalanan hidup misalnya perjalanan hidup orang itu kita kompresikan di dalam sebuah mekanisme training sehingga jangka waktu katakanlah hidup orang 50 tahun atau 60 tahun dikompresikan sehingga orang menemukan garis yang di atas itu sebelum dia mengalami tekanan, sebelum titik kesengsaraan, sebelum titik optimum di mana dia tidak mampu lagi menemukan. Ini cuplikan film Joker, boleh ya? Saya kasih lihat bagaimana orang yang tidak ketemu poin nomor 7 di atas itu. Jadi Mbak Igus, Mas Imus, Joker ini menderita penyakit yang disebut dengan spiritual patologis. Jadi ketika ia kehilangan yang nomor 7, dia jadi meaningless hidupnya. Dia mengalami apa yang disebut dengan spiritual emptiness, yaitu kekosongan spiritual. Dan itu terjadi di belahan dunia. Ya, di Indonesia ini berapa yang meninggal karena narkotika dan kemudian karena minuman keras. Dan kemudian tergila-gila dengan situasi yang terjadi. Remaja di mana seluruh dunia mengalami ini. Nah kemudian disinilah harus ada satu kecerdasan yang banyak dilupakan orang yang disebut dengan spiritual intelligence. Kalau spiritual intelligence itu adalah
keinginan orang untuk mencari meaning atau mencari purpose, ya. Sedangkan kecerdasan intelektual itu adalah what do I think, apa yang saya pikir, logika, ya, ditemukan pada tahun 1905 ya, oleh Alfred Binet. Nah, pada tahun 1980 kemudian dilakukan sebuah riset, ternyata kecerdasan intelektual itu perannya hanya 10 hingga 20% saja yang membuat orang menjadi sukses. Tetapi di Harvard Business School ditemukan lagi ternyata orang-orang yang sudah sukses penghasilannya jutaan US dollar juga mengalami kekeringan batin. Artinya mereka mengalami apa yang disebut dengan emptiness. Artinya ada satu kecerdasan yang tidak dimiliki, yaitu spiritual intelligence. Nah, inilah saya bikin buku, ya buku itu namanya adalah ESQ, yaitu mengkombinasikan 3 dimensi kecerdasan. Nah, ini saya buat dalam bahasa Inggris, bukan mau promosi ya, tapi hanya ingin menunjukkan karya saja dengan segala kerendahan hati. Ya, ini dalam bahasa Inggris, saya buat juga dalam bahasa Arab, ya, dan bahasa Indonesia tentang bagaimana mengkombinasikan 3 kecerdasan ini sekaligus. Nah, yang terjadi di dunia, Mbak Igus dan Mas Imus, pemisahan. Sebagian di barat fokusnya kepada yang warna merah dan warna biru, di timur warna putih aja. Akibatnya yang satu spiritualnya tinggi tapi ekonominya miskin. Yang satu finansial ekonominya tinggi tapi spiritualnya miskin. Sama-sama susah. Nah, buku yang saya tulis di sini adalah bagaimana menggabungkan 3 itu jadi kesatuan, satu kesatuan. Maka saya tulis namanya ESQ, Emotional and Spiritual Quotient, di mana mereka digabungkan menjadi satu kesatuan. Ya, Pak Ari. Jadi jadi intinya ada 3 komponen ya dalam hidup kita untuk yang harus kita lengkapi ya. Nah, itu tadi dari secara IQ, kemudian EQ dan SQ-nya. Nah, Mas Imus, saya masih ada yang ingin penasaran nih dengan Pak Ari dalam perjalanan hidupnya ini. Ketika Pak Ari merasa tidak puas, kemudian sempat jatuh gitu, apakah ada orang-orang di sekeliling Pak Ari gitu yang kemudian membuat Pak Ari bisa jadi terpengaruh dalam proses ketidakpastian tadi, atau kemudian juga yang membawa Pak Ari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah misalnya seperti itu. Jadi kan tadi Pak Ari belum ada singgung, mungkin ada selain tadi dari guru Pak Ari, tapi mungkin ada juga peran lingkungan di sini yang membentuk Pak Ari kemudian menjadi seperti sekarang ini. Peran lingkungan saya justru tidak membentuk saya seperti sekarang, jujur aja. Saya merenung sendirian. Teman lingkungan saya hanyalah sajadah yang membentuk saya. Lingkungan saya adalah tasbih, lingkungan saya adalah Al-Quran, lingkungan saya adalah pulpen, lingkungan saya adalah kertas bekas, dan satu lagi lingkungan saya adalah malam. Jadi itu saya habiskan betul yang namanya malam untuk terus saya berpikir. Sampai sebuah titik saya berdoa, saya katakan, ya Allah ya Tuhanku, kalau Engkau tidak bantu aku jadi gila ini. Aku nggak inginlah pura-pura hidup seperti ini. Teman-teman saya sholat, tapi sebenarnya hatinya kosong, pura-pura aja gitu kan, pura-pura soleh, tapi cuma hatinya tuh nggak ada apa-apanya gitu, cuma ritual seperti mesin aja gitu. Dan saya nggak mau seperti itu, sehingga saya nggak mau saat itu, maaf ya jangan ditiru, saya nggak mau sholat dulu. Ketika saya tanya, sampai begitu, ketika saya tanya, Tuhan itu siapa? Nggak bisa jelaskan. Ketika saya tanya, jangan tanya, nanti kalau tanya kamu artinya nggak beriman. Loh, saya mau tahu. Dan itu yang membuat saya tidak tahan, dan akhirnya saya mencari buku sana-sini. Tapi buku-buku yang saya baca, yang saya coba cari solusi, isinya adalah tentang fikih-fikih, cara berwudu, cara memandikan mayat, kayak begitu. Saya bilang bukan itu, saya ingin sesuatu yang bisa membuka hati saya, yang membuat saya mendapatkan sebuah keyakinan yang menghujam ke dalam dada saya, supaya saya tidak mau pura-pura. Karena saya itu nggak mau sholat karena hati saya kosong gitu. Dan teman saya sholat, tetapi juga karena takut sama bapak ibunya, takut neraka aja gitu. Tapi tidak ada cinta di hatinya.
Nah, disitulah di puncak pencarian, maka akhirnya saya berkelana dengan pena, lahirnya buku ESQ ini. Dan setelah saya buat buku itu selesai, saya bawa ke Mekah, di depan pintu Ka'bah lah saya tersungkur di tahun 2001 sambil membawa bahan yang akan dicetak. Disitulah saya berjanji bahwa saya akan serahkan hidup saya kepada Allah. Dan semenjak itu saya jadi penulis buku, lalu saya berkeliling ke manapun, entah ke Amerika, ke Eropa, ke berbagai belahan dunia, dari Sabang sampai Merauke, sampai dengan ke seluruh pelosok manapun saya datangi untuk berbagi betapa bahagianya ketika kita mampu menemukan Grand Why. Ternyata setelah saya pahami Grand Why, barulah saya paham itu diajarkan oleh seorang manusia ya yang dilahirkan 1400 tahun yang lalu, yang bernama Muhammad SAW. Saya di situ saya menangis tiada henti. Ternyata Grand Why itu adalah 5 pertanyaan. Read in the name of God who merciful. Read in the name of God who teach you by the pen. Read in the name of God who tells you, who teach you who teach you what he knew not. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bayangkan 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan tentang Grand Why ini. Yang kemudian oleh V.S. Ramachandran di kampus di California University dan serta V.S. Ramachandran dan Michael Persinger ternyata membuktikan bahwa ada fungsi otak dan mereka menamakannya God spot, bahwa manusia itu memang secara ilmiah, secara fitrah akan mencari meaning. Kalau tidak, maka mereka lompat dari jembatan Golden Gate dan tidak pernah berhenti hingga hari ini. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Ari, luar biasa. Kita juga ada beberapa spot dari training ESQ yang diberikan oleh Pak Ari ya. Jadi ini Pak Ari, beberapa yang hadir di sini adalah juga alumni ESQ training ya. Termasuk saya sendiri Pak Ari. Saya ikut ESQ training 2007 waktu itu. Alhamdulillah ada punya bukunya juga, Masya Allah ya. Dan sahabat Radio IMSA, kami juga mengundang Anda untuk bisa tanya langsung kepada Pak Ari. Mumpung ada Pak Ari ya di hadapan kita semua. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bertanya apapun ya, dengan Pak Ari, silahkan Anda aktifkan mikrofon Anda, atau klik raise hand, atau Anda juga bisa tulis chat, pertanyaan Anda di chat room. Dan juga untuk Anda yang di YouTube, juga silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom pertanyaan dan juga yang ada di Facebook. Ya, Mas ya, kita buka sesi bertanya nih untuk sahabat Radio IMSA. Jadi banyak yang penasaran nih dengan Pak Ari, dan excited ya tahu Pak Ari tamu kita kali ini. Iya, betul Mbak Igus, dan ini sudah banyak sekali komen-komen ya, dan masuk di WhatsApp grup kita juga. Ini kalau dari Facebook sendiri, ini ada dari Mbak Suratun Zainuri, Columbia, Maryland ya, menyimak. Dan juga ada nih dari Bu Heni Juhana, Assalamualaikum Pak Ari, insya Allah suatu hari nanti saya bisa sholat di Menara 165 milik Bapak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, amin Bu Heni ya, mudah-mudahan yang belum pernah ke Menara 165, terutama teman-teman yang ada di Amerika nih, mudah-mudahan bisa mampir ke Menara 165 nih, Mbak Igus. Iya, terima kasih Mas Timus. Ini ada pertanyaan yang malah ke Japri saya gini ya, dari Rina ini ya, dari Jambi, menanyakan itu 165 apa itu artinya, apakah ada konsep khusus filosofi dari angka 165? Ya Pak Ari, mungkin bisa dijelaskan. 165 ini sebenarnya sebuah konsep, sebuah tools, sebuah alat ya untuk mengkombinasikan, menggabungkan 3 kecerdasan secara menyatu, yaitu intelektual, emosional, spiritual. Tetapi teknik penyatuannya itu saya mempergunakan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu iman, Islam, ihsan. Nah, setelah saya temukan, saya kaji tentang iman, Islam, ihsan, saya kaget sekali bahwa ternyata konsepsi itu bisa menjawab 3 dimensi yang selama ini terpisah, yaitu
fisik, emosi, dan spiritual. Biasanya yang terjadi kalau sudah fisik, dia intelektualnya hebat, indeks prestasinya bagus, bisnisnya bagus, tapi hatinya kosong. Makanya bunuh dirilah Robin Williams, Whitney Houston, Sully, dan seterusnya. Tapi ada juga yang spiritualnya bagus, dia menjadi seorang sufi, tapi minta maaf, dia tidak mampu membangun ekonomi gitu. Sehingga satu sisi ketika dia orangnya baik hati, tulus ikhlas, soleh, solehah, takwa, tapi dia tidak mampu membangun organisasi, tidak mampu jadi pemimpin. Nah, saya menggabungkan itu dari unsur yang diajarkan oleh Nabi, yaitu iman, Islam, ihsan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, rekan-rekan lihat gambar ini, yang luar itu ada dimensi fisik. Ya. Yang warna-warni lingkaran yang kedua itu adalah dimensi emosi. Yang titik tengah itu dimensi spiritual. Jadi saya menggambarkan ini, menggabungkan ini supaya bisa menyatukan 3 dimensi itu. Sehingga kalau kita lihat gambar ini juga ada sebuah pesan, yaitu ketika elektron, proton, dan neutron keseimbangannya terpisah, maka akan terjadi kerusakan. Ya, kalau dia di badan, jadi akan jadi penyakit namanya cancer. Kalau elektron dipisahkan, ledakan. Nah, manusia juga ketika intelektual, emosional, spiritual terpisah, maka manusia akan jadi monster, membahayakan. Nah, lalu bagaimana cara menyatukannya? Maka saya pakai 165. 1 itu yang titik tengahnya, yaitu ihsan. Ihsan itu punya 2 unsur yang saya jawab di sini. 1 adalah merasa melihat dan dilihat oleh Tuhan. Itu titik tengahnya. Tetapi ihsan berikutnya adalah kebaikan. Nah, kebaikan yang bersumber dari tiupan ruh ilahi yang Tuhan ciptakan. Yang kata Nabi adalah hati. Yang dalam diri ada segumpal daging, kalau baik, baiklah, kalau buruk, buruklah. Tapi kalau dalam dunia psikologi, mungkin di Amerika menamakannya conscience, ya, atau suara hati fitrah. Atau mungkin Amerika menyebutnya the inner voice, the real I, gitu ya. Kalau bahasa agama, qalb atau qalbi. Bahasa Indonesianya hati nurani. Nah, pusat orbit ini yang selama ini hilang, ditutup oleh belenggu. Coba kita lihat gambarnya, warna hitam. Nah, warna hitam itu terjadi akibat dia pernah kecewa, dia pernah matanya melihat hal yang buruk, telinganya mendengar buruk, kemudian masuk berulang-ulang, akhirnya membentuk dirinya. Contoh kalau seorang wanita sudah 5 kali ditinggal oleh laki-laki, setiap kali ketemu laki-laki, ini pasti buaya mana lagi nih katanya gitu kan. Karena dia sudah dibentuk oleh pengalaman hidupnya. Itu persepsi yang warna hitam itu. Ya. Nah, belenggu hitam itu harus dicopot, dihilangkan. Kemudian diganti dengan 6 prinsip. Nah, 6 prinsip itu akan membuat kita punya agility, kemampuan menahan tekanan. Contohnya di era pandemi. Kalau ada keluarga terkena COVID-19, apabila bisnisnya drop, ekonominya jatuh, atau mungkin masalah keluarga, ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak, banyak orang yang goncang. Karena itu dia harus punya shock absorber, gitu ya, shock breaker. Gitu. Nah, itulah 6 prinsip yang saya ambil dari 6 rukun iman. Yaitu iman kepada Allah, menjadikan kita tetap bergantung kepada Dia, pandemi terjadi, dia tetap komit. Iman kepada malaikat, membuat dia tidak harus minta tepuk tangan dan kemudian pujian dari suami dan istri atau orang lain, tidak perlu eksiskan di sosmed, cukup malaikat yang mencatat. Kemudian yang ketiga, leadership principle, di mana dia menjadikan para nabi dan rasul sebagai role model dalam segala keadaan. Learning principle, menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dan tuntunan. Vision principle, menjadikan iman kepada hari kemudian visi tertinggi, yaitu cita-citanya masuk surga dan percaya akan bertemu dengan Allah. Dan yang keenam ini yang penting ini Mbak Igus dan Mas Imus, yaitu iman kepada takdir. Jadi kita ditakdirkan punya suami siapa, punya istri siapa, kena COVID atau tidak, bisnis drop, dia mampu stable. Nah, ini akan melahirkan apa yang disebut dengan mental agility, people agility, change agility. Nah, kemudian setelah hatinya bersih, Anda kebayang nggak manusia yang dibentuk oleh training ESQ? Coba lihat ya, gambar di sini. Jadi Mbak Igus yang sudah ikut training, maka kebayang nggak hati Mbak Igus itu adalah fitrah bersih, itu titik tengah itu.
Kemudian 6 prinsip hati Mbak Igus yang dulu ketika training itu dibersihkan dengan ZMP teknik, lalu saya tanam dengan 6 platform atau 6 prinsip ya. Atau kalau di dalam ilmu komputer itu firewall ya, firewall. Itu baru tegak. Jadi kalau orang komputer itu firewall, itu ada 6 prinsip iman. Nah, ini akan membuat hatinya, jadi hatinya Mbak Igus akan bersinar putih, tapi diprotek oleh 6 benteng. Nah, tetapi ini diam tidak cukup. Dia bergerak tetap aktif, bisa bisnis, berdagang, ekonomi, jadi kerja, atau ibu rumah tangga. Yang di atas ini ada satu lingkaran atas itu adalah misi. Itu syahadat. Karakternya kita dibentuk oleh sholat. Kita bisa lihat ya, self-control-nya dibangun puasa. Kolaborasinya dibentuk oleh zakat, dan total action-nya oleh haji. Maka itulah 1, 6, 5. Demikian, terima kasih. Ya, jadi ini apa implikasi dari rukun Islam, rukun iman, tapi kemudian dikaitkan secara ilmiahnya oleh Pak Ari di sini. Luar biasa nih Mas Imus ya. Apa namanya? Kita dapat training ini, dapat training, dapat pencerahan luar biasa dari Pak Ari, sahabat Radio Insa semua. Ya, Mas Imus. Iya, Mbak Igus. Ya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi nih, Mbak Igus. Sebenarnya ada beberapa. Ini saya pilihkan satu nih. Ini sebelum saya bacakan, ini ada komentar dari Bu Anja. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa berguru dengan Pak Ari langsung. Wah, terima kasih sudah bergabung juga, Bu Anja ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak Ari masuk di WA. Apa perbedaan antara ESQ dengan manajemen kalbu, Pak Ari? Mungkin bisa diberikan elaborasi, penjelasannya sedikit. Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau saya nggak tahu, mungkin yang paling ya, mungkin kalau untuk manajemen kalbu yang paling pas menjawab ya Agim langsung gitu ya. Karena saya kan tidak berhak untuk menilai tidak berhak menilai bagaimana manajemen kalbunya Agim, itu kan tentu AA yang bisa menjawab. Tapi saya lebih suka menjelaskan pemahaman saya sendiri saja gitu ya, tanpa harus membanding-bandingkan. Jadi intinya adalah saya memanage 3 hal ya. Jadi saya memanage bukan hanya kolbu kalau saya. Saya memanage 1 kolbu, 2 jiwa, 3 fisik. Jadi kalau bahasa Jawa, bahasa Amerika, bahasa ini Amerika aja, rogo, jiwa, kroso, sukmo gitu ya, dimensinya. Jadi 3 kecerdasan dikombinasikan menjadi 3. Nah, titik tengah itu kolbu, yang tengah itu. Ya. Titik putih itu kolbu. Nah, itu yang harus dikenal dan dipahami. Ya. Nah, yang jago memanage itu ya Agim. Ya. Nah, tanya ke AA, itu guru saya juga. Itu titik tengah itu yang jago yang memanage Agim, titik tengah itu. Nah, kemudian bagaimana memanage supaya dia punya manfaat. Nah, manfaatnya adalah banyak sekali. Ya. Manfaat pertama, siapa saja yang ketemu pusat orbit, dia hidupnya akan cerah. Hidupnya akan penuh makna, hidupnya akan bahagia. Kalau kita ketemu titik tengah. Jadi kalau sudah titik tengah, dia hidupnya ya penuh dengan sinar kebahagiaan gitu. Yang kedua, manfaatnya kalau ketemu titik tengah kolbu itu, maka dia akan menemukan ketentraman. Yang ketiga, dia akan menemukan energi. Jadi dia akan drive. Contohnya Zuckerberg, saya ingin menyatukan dunia, maka lahirnya FB. Atau mungkin Larry Page, ya, dan Sergey Brin, saya ingin menolong orang supaya bikin skripsi mudah, maka lahirnya Google, gitu ya. Jadi titik tengah itu akan memberikan 1 adalah meaning dan purpose, 2 happiness, 3 energi. Nah, bagi saya manajemen kolbu adalah mampu menemukan happiness, mampu menemukan meaning, mampu menemukan energi. Itu definisi saya tentang manajemen kolbu. Tapi bagi saya itu tidak cukup karena kolbu kita sering ditutup oleh belenggu. Karena itu saya ada step kedua namanya ZMP, Zero Mind Process, itu dibersihkan. Bisa melalui istighfar setiap hari, membersihkan hati dan pikiran ya, supaya senantiasa jernih. Nah, setelah itu baru dipatok dengan kita beli ke alat software, itu namanya adalah firewall. Firewall ya. Ya supaya tidak, jadi setelah bersih
Mbak Igus, maka diprotek supaya apabila ada serangan-serangan virus tidak tembus. Nah, itu 6 rukun iman. Itu adalah ilmu memanage kolbu. Tetapi kolbu di-manage nggak cukup. Karena saya ingin tetap berlari seperti Siti Hajar dari sofa ke marwah ya. Karena itu dibangunlah 5 rukun Islam, sehingga dia tetap bergerak dengan misinya, dia bergerak aktif dengan sholatnya, dia menjaga diri dengan puasanya, dia berbagi dengan zakatnya, dan dia berlari dengan haji. Jadi ini memang gambaran saya tentang saya bukan hanya memanage satu sisi, tapi 3 dimensi saya manage. Yaitu kolbu yang saya manage, jiwa saya manage, fisik saya manage. Jadi 3-nya di-manage dengan 1, 6, 5. Jadi paket komplitnya Pak Ari ya. Komplit. Iya baik, sahabat Radio Misa, itu tadi sharing atau ya kita bisa katakan ini adalah pelajaran ya, materi training sebetulnya. Jadi kalau yang pernah ikut ISK pasti juga ada pernah lihat slide-slide seperti itu ya Pak Ari ya. Dan yang belum ikut training ini bukan mau promosiin tapi malah rekomendasikan ya. Kalau bisa ikut training ini. Gratis kok. Baik. Gitu, kasih gratis. Kalau mau untuk Radio IMSA, silakan kumpulkan se-Amerika, kita berikan training ISQ free of charge. Tidak perlu bayar apa. Iya, Masya Allah nih Pak Ari ya. Jadi nanti akan langsung Mas ya. Siap Pak Ari, nanti kita koordinasikan dengan teman-teman insya Allah. Yang saya jelaskan ini baru intelektual Mbak. Mungkin Mbak Igus tahu. Ini baru di sini. Karena ISQ itu rasa. Seperti durian itu nggak bisa diceritakan. Tadi saya baru cerita durian. Tapi kan nggak tahu rasa durian. Training itu rasa durian. Iya. Cuman kalau trainingnya online, nggak tahu, kalau yang saya teringat itu sangat berkesan di training ESK adalah ketika lampu dimatikan. Waktu itu kan kita di hotel ya trainingnya. Kemudian Mas Imus kita semua diminta untuk membayangkan bahwa sekian detik kita akan meninggal. Dan kemudian disitulah kita pencucian dosa, kita mengingat dosa kita tobat dan semuanya. Itu luar biasa yang kemudian kita seperti terlahir kembali ketika kita masih diberi kesempatan hidup untuk bisa lebih baik. Begitu ya Pak Ari ya. Yang saya ingat waktu itu salah satu sesi dari trainingnya. Luar biasa. Itu semua pada nangis. Vision principles. Iya. Vision itu ingat mati. Masih itu ada 2. Justru kalau online ini malah lebih bagus, Mbak Igus. Oh gitu ya, malah jadi. Iya, karena kan misalnya Mas Imus ikut training online, ya berdua dengan saya di kamar nantinya ya. Malah lebih dahsyat, serem. Nggak kelihatan nangis-nangisnya gitu ya. Iya. Kan masuk dalam ruangan, jangan sambil makan bakso, jangan sambil makan burger, tutup kunci dalam ruangan dan dampaknya sama dan efeknya juga kita siapkan dengan cara teknologi dan nggak ada masalah. Waduh, luar biasa. Saya boleh ikut lagi nih Pak Ari nanti ya kalau Radio bisa ngadain. Insya Allah ya nih Mas Imus. Jadi kita bisa schedulekan ini. Baik Pak Ari, kita minta kita ada break juga nih Pak Ari. Kita kasih kesempatan nih sama Radio Misa untuk Pak Ari untuk break sejenak ya. Minum dulu ya, minum kopi ya. Sampai ngobrol terus gitu. Dan juga sama Radio Misa, tapi kami undang Anda untuk sama-sama itu bergabung di menti.com ya. Kita ada sesi quiz nih ya. Karena ada merchandise, ada kenang-kenangan dari Radio IMSA dan juga dari Samil Internasional untuk Anda semua. Iya, kita siap-siap untuk ya Mas Imus. Iya, benar. Dan Anda, sahabat Radio IMSA, pemirsa dimanapun Anda menikmati acara ini terselenggara berkat kerjasama juga Radio IMSA dengan Somil Internasional. Jadi kita akan mengadakan kuis, dan kuis ini seputar apa yang sudah dijelaskan Pak Ari tadi. Jadi Anda udah ikut tadi, akan apa yang sedikit presentasi Pak Ari itu akan jadi soal kuis kita malam ini. Dan hadiahnya adalah merchandise. Kalau Anda pemenangnya ada di Indonesia, nanti akan dikirim oleh Somil Internasional. Dan bagi pemenang yang ada di Amerika nanti akan dari Radio IMSA. Jadi biar cepat itu prosesnya ya. Mungkin kita akan langsung nih Mbak Igus, silakan. Jadi Anda bisa ke menti.com. Jadi cara mengikuti ini, Anda bisa mengikutinya di mana aja, di Amerika, di Indonesia, atau di belahan dunia manapun. Silakan Anda akses lewat menti.com dengan user kodenya adalah 99937599. 9993759. Silakan Anda masukin kodenya.
99 93 759. Nah, lagi-lagi fokus kepada cellphone Anda. Kepada cellphone Anda itu supaya Anda bisa mengikuti pertanyaan. Karena pertanyaan itu akan langsung lewat cellphone, bukan lewat Zoom. Karena ini siapa cepat dia dapat, maka memang fokusnya di cellphone. Kalau Anda nunggu pertanyaan yang ada di Zoom, ada sedikit beberapa delay karena persoalan waktu, ada sedikit delay gitu ya. Jadi memang masuknya itu harus lewat Menti dan pertanyaannya harus diikuti lewat cellphone. Ya, Mbak Igus. Ini sudah ada yang masuk nih Mbak Igus ya. Ada yang masuk nih 2 orang ya. Jadi bisa lewat cellphone atau lewat komputer Anda. Bergabungnya lewat menti.com sahabat Radio IMSA. Akan ada 7 pertanyaan. Iya, semakin banyak yang bergabung silakan untuk fun quiz kita untuk meramaikan acara kita, dan mudah-mudahan untuk Anda yang beruntung akan dapat kenang-kenangan atau souvenir dari Radio IMSA dan juga dari Samil Internasional. Iya, baik, kodenya itu 99 93 ya, 75 9. Iya. Silakan Anda coba masuk. Semakin banyak yang bergabung ya sahabat Radio IMSA, kami undang semua Anda untuk bergabung ya. Yang di YouTube juga bisa ikut langsung, atau yang dari Facebook juga menyimak acara kita. Silakan Anda langsung masuk ke menti.com untuk bisa bergabung di kuis ini ya. Baik. Dan kuis ini juga pertanyaan itu menyangkut Pak Ari ya. Jadi semakin Anda mengenal Pak Ari tadi sudah, itu isi pertanyaannya itu di situ seputar. Ini for fun aja Mbak Igus ya. Dan juga sembari mengenal lebih dekat dengan Pak Ari ini. Baik, iya. Baik, kita bisa mulai, mungkin kita ke pertanyaan pertama mungkin untuk bisa dijawab oleh sahabat Radio IMSA yang sudah bergabung. Baik, kita langsung mulai ya. Oke, pertanyaannya. Di mana kota kelahiran Bapak Ari Ginanjar? Di Padang, di Jakarta, di Bandung, atau di Bali? Itu dipilih tuh Mbak Igus. Anda punya 15 second, ini sudah 10 second ya. Di Padang, di Jakarta, di Bandung, atau di Bali? Wah. 3, 2, 1. Jawabannya adalah di Bandung. Wah. Pak Ari ternyata orang Bandung ya. Dari biasanya nama kelahirannya. Ginanjar itu orang Bandung ya biasanya ya. Saya malah kepikir orang Bali Mbak Igus. Oh gitu, kuliahnya di Bali Mas Ius ya. Baik, yang menjawab dengan benar dan tercepat tadi ada Mang Nur, kemudian ada Abrar Biswa, ada Mas Didi juga, kemudian ada Beyonce ya. Beyonce ini ikutan juga Beyonce. Baik, ya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya, ya. Siap-siap, lagi-lagi perhatikan layar cellphone Anda. Pertanyaannya, di mana tempat kuliah Pak Ari? Ya, di mana ya? Udah dibocorin tadi ya. Unpad Bandung, di UI Jakarta, atau di Udayana Bali? Ini tempat kuliah, ini tempat ngajar mungkin maksudnya ya. Iya, jadi kalau nggak tahu, padahal udah dibocorin tadi ya. Jadi gampang ya, harusnya benar semua nih jawabnya. Jawabannya adalah Udayana Bali. Mas yang salah jawab ya. Ya, tepatnya Pak Ari itu kuliahnya di Universitas Udayana Bali ya, di Denpasar Bali. Yang menjawab benar tadi juga ada Mang Nur dan Abrar Biswa. Ini Mang Nur ini apa yang tercepat? Oh, ini Mas Didi yang tercepat sekarang. Yang poin sementara yang memimpin adalah Mas Didi ya. Siap-siap lagi pertanyaan selanjutnya. Yang belum benar jangan kalah semangat ya. Kita lanjut lagi. Ya, lagi-lagi pertanyaan selanjutnya. Pak Ari pernah menjadi atlet olahraga apa? Mbak Igus, apa coba ya? Karate, taekwondo, atau pencak silat? Ya, silakan dipilih. Ya, masih ada. Ya, masih ada waktunya beberapa detik. 3, 2, 1. Karate yang benar Mbak Igus. Masih ada yang nebak nih ya, nebak salah ya. Mungkin yang datangnya telat bergabung tadi, jadi nggak menyimak penjelasan Pak Ari ya. Benar. Pertanyaan selanjutnya ya. Jadi, the fastest one here, Mas Didi again. Kemudian by Mojo Kapitan ya. Oke.
Baik. Kita lagi siap-siap perhatikan layar cellphone Anda. Layar cellphone Anda yang menjadi penentu gitu ya. Silakan. Apa konsep menggabungkan 3 kecerdasan yang dirancang Pak Ari? ESQWay 165, ESQWay 365, ESQWay 360 atau ESQWay 180. 365 ini Office kali ya. Saya ingat Office 365. Iya, 360, 180 dan jawabannya adalah ESQ 165. Wah, pintar semua ini, Mbak Igus. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Siapakah yang menjadi leading untuk kali ini? Ada Mas Didi. Wah, ini yang lain jangan kalah semangat ya. Iya. Ini Mas Didi karena dekat sama studio ya, jadinya cepat ya. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Oke, pertanyaan nomor 5 ya. Menurut ESQ matriksnya Pak Ari, apa awal dari the grand why? The grand why. Meaning and purpose, kontribusi, perkembangan, atau relasi dan cinta. Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah meaning and purpose. Dan siapakah untuk yang menjuarai untuk sampai saat ini? Yang memimpin adalah Mas Didi, masih dengan jumlah 4542 nih. Waduh, ini nomor cantik juga Mbak Igus. Iya. Aduh, ya. The next question. Ya. Baik, the next question is, apa singkatan dari IMSA? Ini sangat gampang ya. Wah, ini sih kalau nggak tahu kebangetan nih warga IMSA ya. Indonesian Muslim Society of America, Indonesian Muslim Society in America, Indonesian Muslim Student in America, Indonesian Muslim Support of America. Agak tricky pilihannya nih. Ya, Indonesian Muslim Society of America, dan jawabannya adalah Indonesian Muslim Society in America. Cuman 2 yang bisa menjawab benar ya, karena tricky tadi ya, karena nggak memperhatikan antara off sama in tadi ya. Ini grammar memang harus diperhatiin ya, grammatical errornya tadi yang diperhatiin. Dan juga suka salah-salah tuh Mbak Igus, in atau on, off atau ya, jadi jangan khawatir sama-sama. Saya juga suka sering salah yang begitu. Ya, lagi-lagi Mas Didi ya. The winner for this session ya, masih Mas Didi yang tercepat gitu. And the last question. Ya, dan ini untuk last questionnya sebagai siapakah tamu acara The Journey episode kedua pekan lalu? Ya, yang pertama Oki Setiana Dewi, kemudian Ustadz Dery Sulaiman, Mas Imut sama Mbak Igus. Iya, ini gampang dijawabnya. Ini gampang dijawabnya ya. Siapakah yang jadi tamu ya? Yang jadi tamu adalah jawabannya Ustadz Dery Sulaiman. Jadi masih ada 3 orang yang menjawab salah ya. Oke, jadi jangan ketinggalan acara-acara Radio IMSA, dan masih yang tercepat ini adalah Mas Didi. Selamat untuk Mas Didi ya. Jadi sebagai pemenangnya nanti bisa kita atur, nanti kalau misalnya orang dalam nanti kita bisa skip ya, nanti kita bisa kasih ke Mas Didi mau infakkan ke siapa nanti gitu ya pemenangnya. Baik ya. Dan Mbak Igus ada disclaimer ya, jadi pertanyaan tadi itu di mana bukan kuliah tapi tempat kerja, mengajar sebagai dosen Pak Ari tadi itu bukan kuliah ya. Jadi itu makanya Udayana itu adalah kuliah tempat juga di sana Mas. Kuliah juga di situ ya. Kuliah dan bekerja, kalau bekerjanya di Poltek ya, di Poltek di Denpasar, tapi kalau kuliahnya di Universitas Udayana. Udah benar. Oke. Wah, ini ya. Jadi benar ya, itu kuliahnya di sana. Siap. Oke, kita kembali. Pak Ari sudah masuk lagi, Mbak Igus. Silahkan. Iya, ini selamat untuk para pemenang ya. Nanti akan dihubungi oleh Radio IMSA dan siap-siap untuk menerima souvenir kenang-kenangan dari Radio IMSA dan Sambil Internasional. Ya, Pak Ari, ini kuis kita untuk intermezzo ya, Pak Ari ya. Sambil juga teman-teman bisa mengenal lebih dekat, mengingat di memorinya hal-hal yang terkait dengan Pak
Ari tadi gitu ya. Ternyata lebih banyak memang yang benar ya jawabnya. Walaupun ada beberapa satu dua yang mungkin lupa mungkin jawabannya agak tidak tepat tadi begitu. Nah, Pak Ari ini kan kita udah hampir di sesi terakhir nih karena kita juga tahu Pak Ari juga banyak kesibukan setelah ini Sabtu pagi menjelang siang di Indonesia dan teman-teman di Amerika nih sudah malam juga ya, udah hampir jam 11 malam, sudah saatnya untuk istirahat juga. Nah, satu hal lagi yang mungkin kita bisa tanyakan ke Pak Ari nih, Pak Ari, dalam menerapkan prinsip setelah Pak Ari ini bisa dikatakan kita sudah establish ya dengan ASK-nya, kemudian dengan konsep Pak Ari sudah menemukan tadi meaning and purpose-nya dari kehidupan Pak Ari sendiri dan juga bisa mengajak orang lain lebih banyak lagi yang bisa memahami kehidupannya dan bisa berubah lebih baik. Nah, dalam perjalanan ini apakah tentunya mungkin ada ya hal-hal tantangan nih Pak Ari ya, mungkin ada challenge-nya, kemudian suka dukanya dalam syiar atau dakwah dan bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari Pak Ari dan keluarga juga untuk bisa terus istiqomah dalam menjalankan konsep ISK tadi Pak Ari. Terima kasih. Seru sekali tadi ya, Pak Igus. Seru Igusnya. Oke. Ya, tentu saja ada tantangan karena begini. Ya, dunia ini kan sepertinya sudah memisahkan dua dimensi secara garis gitu ya. Yang satu inginnya hanya intelektual saja dan merasa bahwa intelektual lah yang paling benar, spiritual itu tidak penting. Sesi kedua adalah spiritual saja, intelektual itu tidak penting. Jadi ketika buku saya ini dicetak, lalu saya letakkan di toko buku, ya toko buku terbesar di Indonesia lah gitu ya, beberapa toko buku. Buku saya nggak punya tempat untuk rak bagian mana. Pertama diletakkan di rak bagian sumber daya manusia. Nah begitu dibuka, ada 250 ayat Al-Quran di sini. Wah ini buku agama gitu kan. Lalu dipindahkan raknya ke buku agama. Begitu dibaca, isinya sains dan tentang bisnis. Wah, ini duniawi katanya buku ini. Sehingga buku ini terpaksa dia punya rak sendiri yang tidak kemana-mana. Gitu. Jadi rak buku di toko buku juga menggambarkan pemisahan persepsi kita tentang hidup. Yaitu kalau sudah akhirat, akhirat saja, dunia saja. Ya. Sehingga itu juga yang terjadi ketika saya bawa ini ke Malaysia, mungkin masih ingat ya. Itu juga menjadi sebuah berita karena di situ dibilang ini mau bicara apa Pak Ari? Mau bicara agama atau bicara manajemen bisnis? Saya bilang dua-duanya. Enggak, Pak Ari harus memilih satu katanya. Loh, saya bilang saya nggak mau bicara bisnis tapi saya mau masuk neraka, saya nggak mau. Saya ingin bicara agama tapi juga ingin bicara leadership, bicara manajemen. Bicara ekonomi dalam satu kesatuan. Dan kemudian itu ditulislah oleh seorang penulis Amerika, ya dia datang meriset itu. Mereka heran, kok bisa ya agama membawa ke bisnis. Nah ini namanya Dr. Daromir Rudicki. Ini dari universitasnya apa nih? Dari universitas terkenal di Amerika. Daromir, ini ada di sini. Sebentar, di salah satu kampus terkenal di Amerika lah, tapi perlu waktu nih kalau saya baca bukunya. Nah ini dia, coba. Sebentar ya, cara dibacakan. Nah dia heran, katanya, kok bisa ya bahwa agama itu bisa membangun ekonomi. Saat itu saya sedang memberi training kepada lembaga industri besi baja terbesar di Indonesia, Krakatau Steel. Dan kemudian dia performance-nya naik gitu ya. Dan kemudian dia mendapatkan gelar doktor dari pemikiran saya itu, Daromir ini di kampus di Cornell University. Di Cornell. Ya. Nah, tantangan saya itu, jadi kalau saya ini ketemu dengan teman-teman saya
yang bisnis, saya ditertawakan. Wah, dia bilang, Ustadz Ari, wah gitu kan. Kenapa? Karena saya selalu bicara tentang nilai-nilai agama. Tetapi begitu saya ketemu Ustadz, bilang, waduh ini liberal banget sih katanya. jadi saya selalu diletakkan, Pak Ari ini apa? Karena itu saya kan tidak pakai peci. Iya. Saya tidak pakai sorban, tapi saya bicara tauhid. Nah, saya ingin bahwa dua dimensi ini digabungkan. Saya ingin belajar dari Nabi. Nabi itu menjadi orang yang menjadi leadership yang nomor 1 di dunia menurut Michael Hart. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi the most influencing person in the world? Ya, Albert Einstein saja nggak salah tuh cuma di urutan ke berapa gitu ya. Julius Caesar tuh urutan ke berapa. Ini nomor 1 Nabi Muhammad. Ketika ditanya, kenapa Michael Hart Anda memilih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mampu menggabungkan dua dimensi secara satu kesatuan, yaitu dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi dalam satu kesatuan, dan saya tetapkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di muka bumi. Nah, sehingga ESQ itu adalah ingin menyatukan dua dimensi terpisah. Sebenarnya doanya sudah ada kok. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, saya ingin menyatukan dua dimensi itu. Itulah sebabnya kecerdasan intelektual harus dengan kecerdasan spiritual. Dan itulah yang terjadi ketika era Cordoba, Andalusia, saat itu di abad ke-7 hingga 14 keemasannya terjadi. Seperti algebra, penemu matematika aljabar, Khawarizmi, kemudian Ibnu Sina, kedokteran pertama. Itulah menggabungkan dua dimensi itu. Nah, sehingga di abad ke-21 ini saya ingin kembali menyatukan dua dimensi yang terpisah, dan saya tahu itu tidak mudah. Karena sudah sekian lama pembelahan ini sudah dilakukan oleh para penjajah. Demikian, terima kasih. Iya, makasih banget Pak Ari. Dan ini masih sampai sekarang ya Pak Ari ya, tantangan untuk itu. Jadi pengkotakan atau split dari tadi konsep spiritual, kemudian ke masalah dunia tadi gitu ya. Dan ini memang iya luar biasa nih Mas Simus ya. Tinggal bagaimana dari kita yang menerapkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ari juga bisa kita terapkan dengan baik. Ya, Mas Simus, mungkin yang penting kita minta dari Pak Ari juga, sebelum kita berpisah dengan Pak Ari, ini Pak Ari, ini kan sahabat Radio IMSA, warga IMSA semua yang memang mereka tantangannya lebih luar biasa besar ya dibanding kita yang ada di Indonesia, karena kita kan lebih mayoritas Muslim, sementara mereka di sana sebagai minoritas gitu. Nah ini mungkin Pak Ari dengan konsep ESG, bagaimana nih pesannya untuk keluarga-keluarga Indonesia di Amerika atau dimanapun yang menjadi minoritas saat ini, Pak Ari? Justru bersyukurlah jadi minoritas di Amerika. Karena kalau saya di Indonesia bicara tentang agama, ya semua juga bicara agama. Tapi kalau Anda bicara tentang kebaikan agama di Amerika, Anda menjadi pahlawan yang berada di depan pintu surga. Nah, caranya supaya bisa tenang hidup di Amerika, temukan Grand Why dulu. Kalau kita tidak ketemu Grand Why di atas, maka kita akan merasa kekurangan dan kehambaan di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, kepastian. Ya, karena kita minoritas, tentu ini akan terganggu. Kemudian tantangan, bisa jadi kita mengalami kebosanan, karena kita tinggal di negara Amerika, gitu, misalnya. Eksistensi diri, mungkin kita tidak bisa. Kalau saya di Indonesia kan, saya merasa jadi orang nomor 1 karena saya orang Indonesia, untuk orang Indonesia kan. Tetapi kalau saya tinggal di negara lain, saya jadi merasa tidak kelas 1. Nah, kalau kita menjadikan orientasinya eksistensi diri, ya mungkin kita ini adalah orang asing yang tidak bisa eksis seperti halnya orang-orang kulit putih di sana. Kita juga akan kehilangan percaya diri. Kalau kita orientasinya kepada relasi, kita tidak mudah itu berbaur dengan mereka karena cara pandang mereka yang tidak sama dengan kita. Kita ingin berkembang, ingin grow. Karir kita pun banyak terhambat ketika masuk ke sosial, politik, dan sebagainya.
Jadi kalau kita berorientasi di Amerika nomor satu, yaitu kepastian uang, kemudian tantangan yang bisa jadi kebosanan, kemudian eksis yang juga bisa mengalami tantangan, relasi juga mengalami hambatan, berkembang untuk karir juga lah tidak mudah, maka kita akan mengalami goncangan. Tetapi kalau kita tinggal di Amerika, tapi kita berangkat dengan sebuah grand why, dengan sebuah meaning and purpose, memegang nilai-nilai inti kehidupan, lalu kita memberi kontribusi di negara Amerika, insya Allah namanya relasi akan terbangun, eksis tidak perlu dicari, tantangan rezeki akan datang sendiri. Jawabannya adalah jangan berangkat dari bawah, berangkat dari atas, maka Anda akan bahagia apakah minoritas atau mayoritas. Ya, terima kasih banyak Pak Ari. Masih Mus, ini pesan atau lebih tepatnya pada penguatan ya, motivasi ya untuk keluarga INSA ya, keluarga besar INSA untuk bisa lebih menjadi apa ya, menurut saya semakin mencari meaning tadi ya, meaning and purpose tadi ya. Gimana nih Mas Imus yang hari-harinya memang dengan teman-teman Amerika nih ya, dengan yang non-Muslim lebih banyak, dan ini bisa disikapi ya Mas Imus? Baik, ya Mbak Igus. Dan ini sebelum kita lanjut nih, ada yang tanya nih, Pak Ari, apakah bukunya juga bisa didapatkan online atau lewat Amazon? Itu gimana tuh Pak Ari? Mungkin bisa dibantu? Bukunya ISQ-nya? Iya, ke Instagram saya aja bisa. Oke, jadi ada e-booknya ya? Ari.Tinaja Instagram saya, nanti di situ bisa di apa namanya? Bisa di order ya nanti ya di sana ya. Ya, silakan. Ya. Jadi follow Instagramnya tadi penanya follow Instagramnya Pak Ari ya. Instagramnya Pak Ari juga follow Instagramnya Radio IMSA. Nanti biar bisa ikutin acara-acara kita. Dan nanti tadi juga sudah ada yang nanya-nanya nih kapan mau diadakan training Radio IMSA. Nanti kita ini surprise ya. Kita nggak tahu Pak Ari malah ini kita nanti akan diskusikan di belakang layar, teman-teman. Koordinasikan di belakang layar. Nanti tunggu tanggal mainnya, kita akan siapkan. Either kita akan bikin trainingnya lewat Zoom aja tanpa kita siarkan di radio atau di media sosial kita, atau bagaimana nanti akan kita koordinasikan nanti. Terima kasih yang sudah banyak tadi ya, yang sudah inbox dan private ini kapan mau diadakan. Walaupun di Jakarta mau ikutan, wah ini yang mau di Jakarta malah deketan kita. Dan juga ini, iya Mbak Igus, dan ini juga tadi ada juga sempat bisik-bisik nih di WhatsApp saya nih, katanya yang dari para alumni Maryland juga mau minta dinyanyikan lagu Mars USQ mengobati rasa kangen, juga yel-yel katanya. Oh, Pak Ari pernah ke Maryland jadinya Mbak Igus ya. I don't know. Saya pernah ke Maryland ya. Nggak tahu Pak Ari waktu itu ke Amerikanya kemana aja ke state-nya. Saya sebenarnya di Amerika ini ada ketua alumni SQ namanya Bapak Muhammad Al-Arif. Oke. Dia di World Bank. Ya, kita kenal orang IMSA juga Pak Ari. Ya, nanti bisa koordinasi ke beliau kapan gitu. Saya lillahi ta'ala, saya akan berikan training free of charge. Beliau nanti akan bantu koordinasi. Kemudian ya berikutnya itu aja. Pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Iya, jadi mau minta yel-yelnya ISQ. Oh ya, oke. Gini, saya kasih lagu yang bukan yel-yelnya, tapi lagu yang alumni suka ya. Maryland itu, ya kalau saya ke Amerika, saya tinggalnya di Maryland gitu. Saya senang sekali dengan Amerika. Karena sudah bukan lagi sekali dua kali. Saya pernah keliling bayangkan ya dari Washington, gitu ya. Terus sampai ke Los Angeles. Iya, ujung ke ujung itu udah semua. Dari ujung ke ujung gitu. Jadi the wild west gitu ya. Dari ujung ke ujung gitu setiap kota untuk menjelaskan tentang ESQ. Tapi saya bersyukur sekali Radio IMSA mengundang saya sehingga saya tidak harus keliling dari ujung ke ujung. Ya, insya Allah nanti Pak Ari juga diundang untuk muktamar ya Mas Imus ya. Jadi ini teman-teman Radio IMSA juga akan berkumpul
di akhir tahun ini insya Allah nanti bisa di schedule yang pas juga untuk Pak Ari bisa ikutan muktamar juga, ketemu dengan ribuan warga IMSA ya. Ya. Baik, kita tunggu lagunya Pak Ari nih, Pak Ari. Lagunya namanya Demi Matahari. Demi Matahari ya.
Luar biasa, Mbak Igus. Iya, Insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan energi dari lagu tadi juga terus menginspirasi dan menguatkan kita semua ya. Sahabat Iya. Radio IMSA. Dan ya Mas Imus, jadi semakin nggak sabar nih ya bisa ikut trainingnya lagi gitu. ISK nanti Iya. yang diorganize oleh Radio IMSA nanti ya. Insya Allah Iya. bisa Iya. ada jadwal semuanya. Insya Allah Baik, kita nih, Mas tunggu Imus, tunggu kita tanggal mainnya Mbak Igus ya. Iya, benar gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Mas Imus ya. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini memang kita lebih banyak butuh penguatan-penguatan nih Mas Imus ya. Untuk menguatkan emosi, spiritual kita juga dalam kondisi yang serba keterbatasan saat ini ya. Baik, sahabat Radio IMSA, Mas Imus kita sudah di ujung durasi kita ya. Jadi saatnya kita harus berpisah dengan Pak Ari, walaupun sebetulnya masih banyak banget yang harus kita dapatkan dari Pak Ari tentunya ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah nanti di training nanti bisa kita dapatkan lebih banyak lagi, Mas Imus. Iya, baik. Mungkin sahabat Radio IMSA ya, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara dan mungkin kita akan minta sedikit closing dari Pak Ari ya sebelum kita berpisah Pak Ari, dan juga Anda sahabat Radio IMSA yang belum follow up Radio IMSA baik di Facebook maupun Instagram, silakan ikuti karena kita selalu menampilkan acara-acara dan mengundang tokoh-tokoh yang penuh inspirasi, termasuk salah satunya beliau ini Pak Ari Ginanjar ya, dan kita follow up nanti programnya Pak Ari untuk training, dan insya Allah semua update acara-acara di IMSA maupun di Radio IMSA sendiri akan bisa Anda ikuti ketika sudah Anda follow di Instagram maupun di Facebook. Pak Ari, silakan mohon mungkin sedikit sebagai penutup kita nih Pak Ari. Ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Mas Imus, juga Mbak Igus, serta semua rekan sahabat di Amerika Serikat. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus menjaga, melindungi, dan juga memberikan senantiasa tuntunan. Dan saya hanya pesan sedikit, senantiasalah merapat kepada Allah, meskipun jauh dari tanah air, mendekat ke Allah. Bangunlah tiap malam, lakukan qiyamul lail, baca Al-Quran, ajak keluarga, sehingga hati kita tidak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu kita miliki, insya Allah pintu Grand Y akan terbuka. Terima kasih Mas Imus dan Mbak Igus, serta terima kasih Radio IMSA, memang keren. Terima kasih, syukran jazakallah khair Pak Ari. Sebelumnya ada satu juga pesan ini dari Bengkulu ini, dari Bu Kasrina di chatroom kita, motivator handal. Katanya sudah lama tidak melihat tayangan beliau, sukses selalu untuk Pak Ari Ginanjar. Insya Allah ya, dari Bu Kasrina datang dari Bengkulu juga join di sini untuk juga support nih Pak Ari gitu ya. Mudah-mudahan kita juga doakan semua sahabat Radio IMSA, Pak Ari juga sehat-sehat selalu ya beserta keluarga dan juga seluruh kru dari ISK Group ya, sehingga bisa terus juga mengawal Indonesia, menemani Indonesia dan warga Indonesia dimanapun berada, warga Muslim juga dimanapun berada untuk selalu tadi menerapkan prinsip ISK tadi. Sekali lagi Ya, Pak Ari, terima kasih banyak Pak Ari. Dan juga kita juga ada juga bergabung tuh dari pimpinan pusat ya. KKIG Gorontalo. Jadi Gorontalo se-Indonesia, pimpinan pusat juga ikut mengikuti acara ini. Pak Syarifuddin, terima kasih sudah Assalamualaikum Gorontalo ya. Oke, Masya Allah ya. Jadi ini banyak dari beberapa negara bagian dari Amerika, kemudian dari Australia juga bergabung, kemudian juga dari beberapa kota di Indonesia nih Pak Ari, Masya Allah ya. Dan juga banyak yang nonton kita di YouTube juga ya, yang di Facebook gitu ya. Jadi teman-teman yang di YouTube dan di Facebook juga terima kasih kebersamaan Anda, dan insya Allah kita akan bisa teruskan hadirkan tamu-tamu inspiratif kita untuk terus menguatkan keimanan kita, spiritual kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Ari, sehingga bisa istiqomah di jalan Allah ini. Ya, terima kasih lagi Pak Ari. Sampai ketemu, sukses selalu Pak Ari, dan insya Allah kita akan nanti ketemu di training ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Igus, kita harus pamitan nih ya. Ya, terima kasih. Baik, sahabat Radio IMSA, demikian tadi ya bincang-bincang kami dengan Dr. Ari Ginanjar Agustian, seorang motivator, seorang author ya, seorang pengarang, seorang pengusaha juga, entrepreneur, dan juga seorang educator karena dia juga dosen, pendidik, dan semuanya luar biasa. Kita tidak akan menyimpulkan kembali ya Mas Imus. Jadi silakan sahabat Radio IMSA bisa mengambil apa
apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari sebagai pelajaran untuk terus kita memperbaiki diri kita ya. Dan bagi Anda yang ketinggalan baru ikut separuh dari acara kita yang bergabung di Zoom, silakan nanti Anda bisa simak tayangannya juga di YouTube ya. Jadi kita ada rekamannya di YouTube. Dan tidak hanya acara The Journey ya Mas Imus, tapi banyak acara lain program Radio Insa bisa Anda simak juga di YouTube Radio Insa Channel yang insya Allah akan terus memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semua untuk terus istiqomah di menegakkan ajaran Rasulullah SAW dan tentunya kita sebagai Muslim yang lebih baik. Mas Imus. Amin. Ya, kita akhirul kalam, kita akan pamitan ya. Kami semua kru Radio Insa yang bertugas di belakang layar, ada masih Pribadi Kardono dari Pittsburgh, Pennsylvania, ada Mbak Arum dari New Jersey, ada juga Mas Rahmat dari Washington State, serta kru-kru yang lain yang tidak terlihat di belakang layar. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, insya Allah. Dan kita mudah-mudahan bisa diberi umur untuk berjumpa di episode yang akan datang. Akhirul kalam, saya Ikhwan Musafir dari stasiun Dublin, Ohio, dan ada... Iya, saya sendiri ya, Idris Anwar dari stasiun Bengkulu. Tadi ada yang lupa masih disebutkan ada Uni Desi ya, dari Maryland. Betul. Ya, jadi kru kita yang bertugas saat ini juga, dan tentunya kami mohon maaf kalau ada kekurangan dalam kita membawakan acara mendampingi Anda semua. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa terus memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Dan pastinya untuk bisa terus bergabung di Radio Insa dengan program-program yang menarik lainnya. Baik, insya Allah kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang. Sahabat Radio Insa, selamat melanjutkan aktivitas. Buat Anda yang di Indonesia ataupun dimanapun yang berada saat ini sudah siang hari. Dan selamat beristirahat tentunya buat Anda yang di Amerika dan sekitarnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. You're listening to Radio Insa, Indonesian Muslim Community Radio in America. Please join us on Facebook at Radio Internet IMSA.